Jenderal Dudung Abdurrahman soal Tuhan bukan orang Arab masih berlanjut. Apalagi katanya Cak Nun, sapaan budayawan MH Ainun Najib pernah mengatakan hal yang sama. Saya pun yakin kita juga sangat akrab dengan ungkapan itu, yang merupakan ungkapan keheranan dan mempertanyakan kenapa harus berdoa dengan bahasa Arab. Apakah Tuhan itu hanya mengerti bahasa Arab? Padahal Tuhan bukan orang Arab. Artinya dia, Tuhan, mengerti semua bahasa. Bukan hanya mengerti bahasa Arab, yang artinya dia bukan orang. Karena tidak ada orang yang bisa mengerti semua bahasa. Maka kita sebenarnya bisa berdoa dengan bahasa apapun dan Tuhan pasti mengerti. Ungkapan yang sebenarnya sederhana dan mudah dipahami, namun karena ada unsur kebencian pada Jenderal Dudung, dipelintir dan dikaburkan. Kemudian dimunculkan fitnah pada Jenderal Dudung yang dengan tuduhan mau menyamakan Tuhan dengan orang. Padahal Jenderal Dudung dan juga Cak Nun tidak sedang mendefinisikan Tuhan, tapi sedang menyanggah kesalahkaprahan, kesalahpahaman bahwa Tuhan dalam Islam itu sering diidentikan dengan Arabisme atau kearab-araban. Termasuk yang mencoba memelintir ungkapan Jenderal Dudung dan juga Cak Nun adalah Adi Hidayat yang dikenal sebagai Uwah, yang dengan gaya kebingungan seolah-olah bertanya, kalau Tuhan bukan orang Arab, lantas orang mana? Pertanyaan itu menurut saya mencerminkan kebodohan. Bagi saya, malah di pertanyaan Adi Hidayat itu yang mengisyaratkan dia hendak menyamakan Tuhan dengan orang. Kalau Tuhan disebut bukan orang Arab, berarti orang mana? Subhanallah amma yasifun. Padahal bagi orang Islam yang waras jiwanya dan sehat logikanya, tidak akan pernah terlintas di nalarnya atau terdetik di hatinya mau bertanya, Tuhan itu orang mana? Karena sudah pasti, sekali lagi bagi orang yang sehat pikirannya dan jiwanya, tidak akan pernah terdetik dan terpikir Tuhan sebagai orang. Apalagi orang dari mana? Karena dia memang bukan orang. Ungkapan Tuhan bukan orang Arab sebenarnya bisa dipahami dalam rangkaian kalimat berikut. Karena dia bukan orang, apalagi orang Arab, maka dia mengerti semua bahasa. Bahkan mengetahui apa isi hati dan pikiran hambanya. Makanya tidak masalah mau berdoa menggunakan bahasa apapun. Tidak harus kalau mau berdoa menggunakan bahasa Arab. Karena Tuhan bukan orang Arab, dia bukan orang. Pemirsa Cokro TV, saya menduga kuat Jenderal Dudung sedang mau diahokkan. Melalui pernyataannya yang sebenarnya mudah dipahami, tapi kemudian dipelintir dengan penuh kebencian untuk membuat fitnah. Apalagi yang saat ini menyerang Jenderal Dudung juga dari gerombolan yang sama sewaktu menyerang Ahok. Ahok dulu pernah berkata, jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Bagi yang sehat akal dan jiwanya, pastilah mengerti bahwa maksud dari omongan itu ayat 51 surat Al-Maidah dipakai atau dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk berbohong. Istilah tepatnya ada politisasi surat Al-Maidah ayat 51. Tapi ucapan Ahok itu dipelintir. Bahkan awalnya si Buniani menghapus kata pakai dan memfitnah Ahok mengatakan ayat 51 surat Al-Maidah itu bohong. Sampai ada pula tuduhan yang lebih gawat lagi. Ahok mengatakan Al-Quran itu bohong. Kalau gagal paham atau tidak mengerti maksud omongan Ahok itu, seperti halnya kita gagal paham ungkapan makan pakai sendok. Dipahami sebagai makan sendok. Padahal arti makan pakai sendok adalah makan dengan menggunakan atau memanfaatkan alat yang bernama sendok, bukan makan sendok. Masa sih ungkapan sederhana seperti ini saja tidak dipahami? Kebenaran dari ungkapan Ahok itu sebenarnya sangat sederhana dan mudah dipahami serta jernih berdasarkan kekuatan logika.
Tapi karena saking jernihnya, kemudian ada upaya untuk mengeruhkannya, mengaburkannya dengan dipaksakan menggunakan logika kekuatan. Bukan lagi kekuatan logika, kekuatan demonstrasi berjilid-jilid, serta ancaman konflik isu sara. Pemirsa Cokro TV, tuduhan terhadap Jenderal Dudung menyamakan Tuhan dengan orang jelas mengada-ngada sudah masuk kategori fitnah. Karena jelas sekali Jenderal Dudung menggunakan kata bukan yang di dalam bahasa Arab disebut an-nafi, menegasikan. Selama kita masih memakai kata menegasikan, Tuhan bukan semut, Tuhan bukan kursi, Tuhan bukan meja, Tuhan bukan mobil, Tuhan bukan orang Madura, Tuhan bukan supir, dan seterusnya. Berarti kita hendak menegasikan persamaan Tuhan dengan apapun. Andai Jenderal Dudung mengatakan Tuhan bukan orang Arab, tapi orang Indonesia, maka pernyataan itu bisa dikategorikan salah dan fatal. Karena ungkapan Tuhan orang Indonesia merupakan isbat atau menetapkan suatu definisi tentang Tuhan. Dalam kalimat syahadat yang kita kenal, la ilaha illallah, mengandung dua proses. Pertama, an-nafyu, menegasikan. Di kata la artinya tidak. Kedua, proses isbat, menetapkan. Dalam kata Allah, tidak ada Tuhan, negasi. Kecuali Allah, afirmasi. Jadi selama masih menggunakan kata negasi, an-nafyu, Tuhan bukan sesuatu ini, bukan sesuatu itu, dan seterusnya. Maka tetap bisa dikategorikan mentanzih, membersihkan, mensucikan persamaan Tuhan dengan sesuatu apapun. Kesalahan dalam mendefinisikan Tuhan yang disebut dengan tasybih, menyamakan Tuhan dengan sesuatu, atau syirik, menyekutukan Tuhan, terjadi pada proses kedua, yakni isbat, menetapkan dan mengafirmasi definisi kepada Tuhan. Pemirsa Cokro TV, bagi saya sudah ada niat jahat yang coba untuk memelintir ungkapan Jenderal Dudung itu yang dibumbui fitnah dan kebencian untuk melakukan pembunuhan karakter. Seperti halnya yang mencoba untuk memelintir ungkapan sederhana seperti ini. Ketika saya bilang pada orang, katakanlah namanya Abu Gosok, ente jangan mengaku paling benar, mengaku paling tahu siapa yang masuk surga dan neraka. Ente bukan Tuhan. Kemudian si Abu Gosok menghasut teman-temannya. Guntur Romli mengatakan Tuhan itu bukan saya. Berarti dia mau mengatakan Tuhan itu Jokowi, Tuhan itu Ahok, atau dia mau mengatakan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Abu Gosok sinting menurut saya. Atau ada yang bilang, Adi Hidayat tidak perlu mengklaim kebenaran. Karena hanya Tuhan yang berhak mengklaim kebenaran. Dan Tuhan itu bukan Adi Hidayat. Lantas apakah ada yang mau memahami? Karena Tuhan bukan Adi Hidayat, berarti Tuhan itu adalah anaknya, istrinya, tetangganya, temannya, tukang bekam langganannya. Pemahaman yang sungguh luar biasa bodoh dan sakit, bukan? Tuhan bukan saya, maka tidak berarti ungkapan tadi ingin mengatakan Tuhan itu kamu atau Tuhan itu kalian. Tidak. Apalagi dalam tradisi Islam ada budaya tabayun, klarifikasi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu pesan, maka telitilah kebenarannya. Tabayunlah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Apakah benar Jenderal Dudung mau menyamakan Tuhan dengan orang? Kan tinggal tanya ke dia. Apalagi sudah ada klarifikasi dari dia. Jenderal Dudung sama sekali dan menolak keras kalau ingin menyamakan Tuhan dengan orang. Wahai akhi Adi Hidayat, dari ayat 6 surat Al-Hujurat tadi bisa dipahami. Bukankah hanya orang beriman yang suka tabayun, klarifikasi? Bukankah hanya orang fasik yang tidak mau tabayun dan tidak mau menerima klarifikasi? Antum masuk yang mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa